Dan Dia telah memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Namanya Yesus. Hari ini kami merayakan hari ulang tahun ya Tuhan Yesus. Sebab Engkau hidup. Itu sebabnya setiap tahun kami merayakan ulang tahun ya. Engkau hidup dalam kehidupan kami. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia sendiri akan mengenapi, akan menyatakan, akan membentuk suatu kuasa di mana bekerja di dalam firman itu dan menyatakan kebesaran kuasa kasih-Mu yang sekali. Hamba-Mu kami bawa ke dalam tangan-Mu para roh ya Tuhan. Bungkus dengan kuasa darah Yesus. Keluar kata-kata kuasa daripada-Mu ya Tuhan. Membebaskan, menyembuhkan Tuhan Yesus, menguatkan, membenarkan Tuhan. Dan kami siap mendengar dan kami siap melakukan. Kami berdoa saat ini bersama-sama. Setiap telinga mendengar apa yang dikatakan roh, setiap mata melihat apa yang dibukakan roh, dan setiap hati terbuka apa yang dikatakan roh saat ini di dalam nama Yesus. Dan aku mengikat segala benteng-benteng kuasa iblis yang ada dalam pikiran kami. Kami cabut kuasanya, kami taruh di bawah kaki Yesus di dalam nama Yesus. Dan kami melepaskan kuasa Roh Kudus bekerja dalam pikiran kami, bekerja dalam roh kami, jiwa kami, telinga kami, dan kami tunduk kepada firman Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami siap mendengarkan firman Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Silakan duduk saudara. Shalom. Sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, saya ingin memberikan ucapan selamat Natal buat saudara-saudara. Sekali lagi, selamat Natal tahun 2012. Dan kita mendapat satu hal yang sangat berharga sekali. Kalau saudara minggu lalu dalam 2 minggu mengikuti kebaktian di tempat ini, saudara akan melihat satu perkara ajaib terjadi di tempat ini. Amin. Saudara percaya? Kuncinya di mana? Kuncinya ada di penyembahan. Ya, nanti sebelum firman Tuhan saya akan juga ada translator di sini akan translate saya. Tapi saya akan bersaksi terlebih dahulu dalam 2 minggu ini. Mungkin ada beberapa teman yang belum hadir pada saat itu, tetapi akan sedikit saya ringkas. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ya, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Saya pernah menayangkan satu gambar daripada pelukis anak kecil dari Korea Selatan. Masih ingat? Dia sedang melukis dan salah satu lukisannya itu ada dilukiskan bahwa pada saat umat Tuhan berkumpul menaikkan penyembahan, apa yang terjadi? Di belakang setan dikalahkan. Ya, dan itu terjadi dalam 2 minggu ini. Luar biasa sekali. Saudara yang datang minggu lalu, saudara bisa lihat bagaimana manifestasi dari kuasa roh jahat yang tidak tahan di dalam hadirat Tuhan. Si Santos sendiri mengakui, dia mengakui sendiri bahwa kalau dia masuk di gereja-gereja yang tidak menyembah Tuhan dan tidak berdoa di dalam bahasa roh, dia bisa masuk dengan leluasa tanpa ada halangan apa-apa. Dia akuin sendiri minggu lalu. Saudara bisa lihat, dan apa yang terjadi pada saat dia masuk di dalam umat Tuhan yang betul-betul menyembah, kuasa iblis tidak bisa bertahan. Amin. Karena Yesus yang saudara sembah itu adalah luar biasa. Saudara jangan berpikir ini hanya satu peristiwa yang biasa. Bukan. Ini satu hal yang luar biasa. Silakan Cini, silakan Cini. Cini akan mentranslate dalam bahasa Mandarin. Jadi kalau saudara mulai hari ini yang mempunyai teman yang tidak bisa berbahasa Indonesia, saudara bisa ajak ke sini untuk bersama-sama beribadah karena kita mempunyai translator. Amin. Jadi tidak terbatas di dalam bahasa Indonesia. Sore hari ini kita akan belajar dari kitab Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai yang ke-25. Saya minta tolong Rudi bisa membacakan dan setelah itu akan ditranslate oleh Jimmy. Matius 1 ayat yang ke-18. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri.
Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandung dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genap yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, yang mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Silakan sini. 马太福音1章18节，耶稣基督降生的事迹在下面。他母亲玛利亚已经怀了，喜配了约翰，还没有迎娶，玛利亚就从圣灵怀了孕。她丈夫叶勤是一个义人，不愿意明明的羞耻她，想要暗暗的把她休了。正思念这事的时候，有主的狮子向他梦中显示说：“大卫的子孙叶勤，不要怕，只管其他你的妻子玛利亚来，因为她所怀的孕是从圣灵来的，她将要生一个儿子，你要给他起名耶稣，因他要将自己的百姓从恶罪里救出来。这一切的事成就是要应验主借先知所说的话，说必有童女怀孕生子，人要称他的名字以马内利。耶勤醒了起来，就遵着主使者的吩咐，把妻子娶过来，只要没有和他同床同房，等他生了儿子，就给他起名为耶稣。 Saudara lihat peristiwa ini ada satu peristiwa yang sering kita perhatikan setiap tahunnya. 看了这件事情之后，你会每一年都会看到这个事。 Akan tetapi hari ini saya ingin menekankan pada Matius 1 ayat yang ke-23. 但是今天晚上我要强调的是马太福音。 Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan ucapkan dengan keras ayat ini. Ini luar biasa ayat ini. Ya, sudah ada di overhead. Kita sama-sama katakan ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita. Sekali lagi. 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita. Amin. Silakan duduk saudara. Ayat ini dikutip dari kitab Yesaya. 这个章节是从以赛亚书拿出来的。 Pada saat Tuhan mengatakan dia akan menamai anaknya Immanuel, 上帝说他要把这孩子成为itu bukan satu perkara yang sederhana, 是不是平常的事？ tetapi ada satu hal yang dalam sekali untuk saudara dan saya perhatikan. 它有一个很深的含义，是你跟我要注意的。 Dikatakan bahwa kata Immanuel itu berarti Tuhan menyertai kita. 以马内利的意思就是神与我们同在。 Dan luar biasanya ayat ini dikutip pada saat kelahiran Tuhan Yesus Kristus. 这个经节拿的时候是从耶稣诞生的时候， Dan ini membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat manusia. 这个证明上帝没有离开我们， Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup saudara 上 sendirian. 帝从来没有离开我们的生活。 Mungkin saudara pernah seringkali merasa kosong hati saudara. 你曾经空虚， Tetapi apa yang terjadi sesungguhnya bahwa Tuhan tetap memperhatikan hidup saudara masing-masing. 但是你知道上帝还是注意你的生活。 Firman Tuhan berkata bahwa rambut saudara terhitung hari. 圣经里面有说，耶稣知道，上帝知道你的头发。 Siapa yang di sini pagi-pagi selalu berhadapan dengan
kaca. 你们谁有常常每天早上就面对镜子？ Saya rasa semua, 我 betul? 想每个人都有， Tidak ada satupun yang tidak ada kacanya di rumah. 没有一个人没有镜子在家。 Saudara harus menampilkan sesuatu tampilan yang berbeda. 你也希望自己有特别不一样的， Saudara ingin supaya begitu keluar dari rumah, tampilan saudara berbeda. 你希望你走出去从家里的时候，你会有特别 Dan 的。 salah satu faktornya adalah saudara menggunakan sisir untuk menyisir rambut saudara setiap pagi. 但是每次你早上照镜子的时候，你会梳。 Kalau tidak, saudara pakai yang namanya jurus pangrok, tampang-tampang 不 jorok. 是的话，你就是会用其他的方式。 Begitu saudara malas bersisir, rambut saudara berdiri-berdiri semua. 当你懒梳头发的时候，你的头发都会 Tapi saudara pada saat menyisir, saudara mengerti tidak bahwa ada rambut-rambut yang tercantol dan putus dari kepala 当 saudara. 你梳头发的时候，你知道你的头发会掉吗？ Firman Tuhan berkata, rambut di kepalamu terhitung. 圣经里面说，你头发几条，它都会数得清楚。 Kalau rambut ini terhitung, berarti Tuhan memperhatikan saudara secara 如果你的头发都 detail. 被它数得清楚的话，那他就很仔细的看顾你。 Bukan seperti orang-orang lain memperhatikan saudara untuk membuat gosip dalam hidup 不 saudara. 是像别人这样子注意你，是因为要 Tetapi Tuhan menghargai hidup saudara secara 因 detail. 为他很对你来说，他很有价值。 Karena itu Tuhan berkata, aku namai dia Immanuel. 所以上帝说要给他名字起为伊玛利亚。 Coba katakan sama-sama Immanuel. Immanuel, Tuhan beserta kita. 伊玛内利是上帝与我们同在。 Ada perkara ajaib yang terjadi kalau Tuhan beserta 是有特 dengan 别 kita. 的事情发生，如果神与我们同在。 Ada perkara yang luar biasa yang terjadi pada saat Tuhan beserta dengan umatnya. 特别的事情会发生，当你 Kalau dalam tangan saudara ada Alkitab, 在你的手上如果有圣经的话， dari Kejadian sampai Wahyu, 从 dari Kejadian sampai Wahyu, itu saudara bisa melihat bagaimana orang-orang yang berjalan dengan Tuhan 你要怎么看到在圣经里面，从开始到结束的经节里面， ada perkara ajaib yang timbul. 常常都会有奇迹发生。 Musa, seorang yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa dan dia seorang pembunuh. 他是一个杀死人的一个人，他什么都没有。 Akan tetapi pada saat dia bertemu dengan Tuhan, 但是他见到上帝的时候呢， Tuhan masuk dalam hidupnya, 上帝进到他心里的时候呢， berubah. 他就改变了。 Elisa, pada saat dia ditemui oleh